Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Aduh, kembali lagi bertemu dengan kami ya. Ya. Area Narko dan Bang Agus Haidir. Aduh Bang, ini saya jadi lupa. Mas kemana nih, Mas? Lama. Lupa tadi di mana gitu kan, tiba-tiba kode-kode dari produser katanya gitu. Rupanya masker. Aduh, udah mau mulai, udah kita lanjut aja lah kan gitu Bang. Baik, ini Kali ini aku yang tertib ya. iya, aku yang kelupaan. Ini kita akan seperti biasa ya, akan Seperti biasa menyampaikan tiga berita tiga berita terhits yang terhits hari jadi ini. sorotan teman-teman Tribuners lah ya. Ini pertama kita apa dulu ini Bang, soal menyangkut kasus penembakan wartawan ya Bang. Wartawan. Ini informasinya Kapolda dan Panglima Kodam 1 Bukit Barisan sudah berangkat ke Siantar menggunakan helikopter. Akan memamerkan tersangkanya katanya Bang. Dan kabar-kabar miring yang kita terima, ini pelakunya katanya ada oknum tentara gitu Bang. Iya. Mungkin karena itu Pangdam kesana kan. Kalau dia pelakunya biasa-biasa saja enggak, kan. untuk apa cukup ya? Pak Kapolda saja ya. Enggak perlu pun Pak Kapolda. Pak Kapolres lah ya. Kan? Ini berarti, karena mungkin ada keterlibatan oknum begitu ya. Mungkin rada gawat ini. Makanya dua-duanya turun kan? Ini sensitif ini Bang. Kan gitu kan bahasa Pangdam dan Kapolda betul-betul. Dua-dua lah kita kemari katanya. Kan? Kita harus apa ini menyampaikan informasi ini kan, apalagi ini karena cukup gawat juga ini ya, setelah pembunuhan dan si Marsal. Jadi disingkat Marsal Harahap itu meninggal, itu banyak reaksi dari kawan-kawan jurnalis di seluruh Sumatera Utara, bahkan juga di luar Sumatera Utara ada melakukan aksi-aksi protes lah ya Bang, agar mendesak pelaku ditangkap gitu ya. Tapi ini jadi pertanyaan memang Bang. Misal ini kan pelaku katanya sudah tertangkap gitu kan, apakah orang yang menyuruh pelaku ini itu kan perlu juga ya kan. Perlu. Ini makanya ini mungkin yang akan dijelaskan sama Pak Kapolda dan Pangdam ya. Ya mudah-mudahan nanti ada titik terang lah siapa yang menyuruh, kemudian apakah itu dibayar gitu kan? Ya kan, dibayar berapa? Ya kan, satu peluru misalnya berapa gitu kan Bang? Atau memang karena kan yang ditembak di paha ya? Paha. Tapi katanya perutnya juga tembus ya ke situ ya. Apakah memang perintahnya itu untuk buat cacat gitu ya? Kasih peringatan aja. Ya, kasihlah tindakan tegas dan terukur ya. Terukur, tapi mungkin meleset ya, kita nggak tahu. Apa Pak Kapolda udah di sana dan Pak Pangdam apa sudah di sana, mungkin ada teman kita ya di sana, Alija mungkin bisa melaporkan apakah sudah tiba. Tadi laporan terakhirnya sudah rame-rame berangkat. Di sana. Itu sudah. Ya, silakan Ja, bisa dilaporkan situasi terkini di sana Ja. Ya, terima kasih Arai dan Agus. Kali ini saya ada di Mapolres Pematang Siantar. Ya. Di belakang saya rencananya akan digelar press release terkait penembakan Marsal. Nah, kita awak media di sini sedang menunggu kehadiran Kapolda Sumut dan rame aja. Nah, kebetulan di belakang saya Kapolda dan Pangdam. Rame Bang. Kebetulan Kapolda dan Pangdam sudah datang di belakang ini, sedang memasuki lokasi press release. Gitu. Adapun barang bukti juga sudah dihadirkan berupa kendaraan yang digunakan pelaku, mobil milik korban, dan ada beberapa lainnya seperti senjata api, parang, senjata api milik pelaku, dan ada juga yang menariknya di sini ada airsoft gun milik korban. Demikian Mas Agus dan Arai. Oh, artinya kalau boleh tahu itu senjatanya jenis apa ya? Senjata api yang mungkin dipakai untuk menembak Marsal gitu kira-kira. Nah, dari barang bukti yang kita lihat di meja tadi, ya, jenisnya mirip FN, tapi mungkin untuk lebih lanjut Kapolda yang akan menjelaskan. FN ya? FN. Ya. FN itu biasanya bukan senjata organik polisi ya kalau FN ya. Iya. Revolver kalau polisi ya. Iya. Sejauh ini informasi di lapangan berapa pelaku yang diamankan Ja? Nah, ini juga masih misteri. Kita masih menunggu tersangka.
Tapi sejauh wartawan di sini kita belum lihat tersangka yang dibawa ke Mapolres ya. Oh, berarti belum ada tersangkanya ya? Belum ada dibawa ya. Tersangka belum kita lihat ya. Tapi barang buktinya sudah ada aja. Sudah ada. Nah, itu mungkin di belakang saya press release mungkin sudah berlangsung. Baik. Kalau gitu langsung saja Alija untuk mengikuti press release-nya, nanti ada pula yang tertinggal di sana. Iya, betul. Oke, dilanjut ya. Silakan. Nanti kalau ada info terkini tolong disampaikan ke kita di sini supaya bisa kita update lebih lanjut ya. Ya, terima kasih Mas Alay dan Mas Agus. Oke. Ya. Berarti senjatanya FN, Bang. Kalau FN ini menurut kebiasaan sepengetahuan kita FN itu dipakai bukan polisi, senjata organiknya polisi. Dan juga bukan senjata organiknya mafia. Mafia rakitan biasa. Betul. Tapi ada juga kalau yang banyak uangnya dia langsung ya. Iya, FN yang sedap lah pokoknya kan. Ya. Tapi biasa memang FN dipakai tentara ya. Tentara biasanya. Cuman apakah kita lihat lah apakah nanti apakah ini benar tentara gitu ya? Ini benar tentara. Karena sudah seperti yang rumorkan tadi memang benar itu Kapolda dan Pangdam itu di sana untuk memberikan penjelasan. Artinya kalau sudah ada Pangdam pasti ada sesuatu yang pasti melibatkan ada yang unsur ketentaraan ya. Unsur ketentaraan. Ini netizen juga penasaran katanya begitu kan dengan pelakunya siapa gitu kan kira-kira kan. Cut Iskandar Mahmud. Dari Cut dalangnya diungkap. Ini dalang yang dibilangnya. Dalang bukan ya, betul, eksekutornya. Bukan eksekutornya. Kalau eksekutornya barangkali si oknum, barangkali si oknum, tapi dalang itu kan berarti ada di baliknya. Ini ada juga dari Leonara Berhitu. Penasaran katanya. Sambil melambaikan tangan begini. Kayak lagu Roma Irama ya, penasaran ya. Kan saya sendiri pun penasaran Bang, ini orangnya siapa gitu. Kalau misalnya dia betul oknum, tugasnya di mana gitu kan. Kok bisa gitu mau-maunya disuruh misalnya kalau betul disuruh gitu kan Bang. Karena kan sekarang seperti ini ya, kalau kita secara logis kita berpikir kalau dia sudah melakukan pembunuhan seperti ini itu kan pasti karirnya tamat. Hancur ya Bang. Tamat karirnya pasti ya kan. Nah, ketika dia menerima pekerjaan ini, apakah konsekuensinya apa? Kan gitu pasti dia sudah berpikir ke depan. Ke depannya kan? kalau aku mati gitu kan? Betul. Kira-kira kalau aku terus jadi tentara misalnya, apakah aku dapat sekian? Pensiunan gitu kan? ya. Oh, udah ada itu kali-kalinya ya Bang ya. Iya. Betul. Kan kita kalau berpikir logis begitu kan. Betul. Aku disuruh misalnya kau cucu dulu apa kita itu kan produser kita kan sampai ini mati. Ada yang nyuruh gitu kan. Aku kan berpikir ini kalau aku ditangkap nanti gimana gitu kan. Keluarga aku cemana aku gitu pasti dipecat dari sini kan, keluarga aku gimana. Tapi kalau sudah ada misalnya jaminan gitu kan. Udah nanti kau kita atur lah keluargamu, kita biayai gitu ya. Tapi kadang orang kita lain pula Bang. Kalau orang Indonesia ini antam dulu, matikan dulu kan gitu kan. Belakangan itu urusan kan gitu. Itu yang udah dikasih. Begitu kawan mati baru temenung-menung di rumah. Aduh kacau ketangkep laku. Tapi kan gitu kan. Yang kayak gitu biasanya yang sering disodorkan pil anjing gila. Kalau yang sehat-sehat enggak mau ya. Enggak mau dia. Ini kita mudah-mudahan lah ini nanti juga terungkap kenapa alasan misalnya pelaku menembak mati Marshal misalnya, ataukah selama ini memang Marshal punya sikap bagaimana lah begitu ya kan. Karena mungkin Marshal juga beberapa kali kan kita tahu pernah terlibat masalah begitu ya. Iya. Pernah ditahan juga ya beberapa kali ya. Oke. Ini selain kasus Marshal, ada juga ini kasus yang lagi hot ini Bang. Iya, tadi kita mendengarnya di Polrestabes gitu kan katanya kan. Dan ditangani juga sama Pak Kapolda nih. Iya, Propam Polda Sumut. Propam Polda Sumut yang ambil alih. Apa itu tadi? Ini kabarnya mulai dari penyidik sampai Kasat Narkoba Polrestabes Medan itu diperiksa Propam Bang. Apa cerita? Ini informasinya memang
masih simpang siur. Ada yang menyebutkan bahwasanya ini berhubungan sama dengan Pak Sekda Nias Utara. Itu informasi awal. Ada yang bilang itu. Kemudian ada juga yang menyebutkan ini berkaitan dengan indikasi dugaan penggelapan uang. Iya. Dan barbut katanya kan soal penggerebekan narkoba katanya. Uang yang digelapkan itu konon informasinya itu bernilai 1,8 M katanya Bang. Itu informasi sumir ya. Karena tadi kita juga berusaha menghubungi Kabid Humas, kita coba hubungi. Terus Kapolres juga kita hubungi. Dan kasatnya itu semua nggak ada yang mau jawab. Nah yang beri keterangan itu justru Pak Kadif Humas Mabes Polri. Iya. Beliau membenarkan bahwa rombongan penyidik dan kasat narkoba ini diperiksa oleh Propam Polda Sumut. Tapi beliau tidak menjelaskan secara detail apa duduk perkara ini gitu. Ketika ditanya apakah Pak ini ada hubungannya dengan penangkapan Sekda, belum ada kesana katanya. Berarti indikasi lain mungkin soal uang 1,8 M itu mungkin ya. Mungkin. Wah ini kita juga seru ini kayaknya ya Bang. Sampai itu biasanya kalau polisi kan sedang melakukan penyelidikan itu memang agak tertutup lah ya, karena memang sedang penyidikannya sedang berlangsung. Nanti takut barangkali ada yang disasar yang lain. Itu kan seperti itu biasanya kita dengar alasannya. Ada yang disasar yang lain nanti yang lari, dulu kami kasih tahu nanti gitu dia ya. lari gitu. Oh gitu ya. Tapi rupanya besar nih duitnya gitu ya kan. Jelas kantongi dulu lah kan. Tapi ngomong-ngomong Pak Sekda apa kabarnya? Pak Sekda ini kita pun nggak tahu kabarnya cuman setelah dimasukkan ke rumah sakit jiwa ya, nggak tahu untuk apakah rehab. dia menung-menung gitu ya, nyanyi-nyanyi sendiri atau kan? udah buat konten TikTok kita di rumah sakit jiwa ya. Nanti kita kita cari itu. Jangan-jangan yang apa itu ya? Lagu apa itu? Lu ngomongin gue bodoh amat. Ambil gini-gini dia kan. Iya. Pak Sekda ya. Pak Sekda. Karena udah gila ya seminggu di rumah sakit jiwa kan. Ikut gila kita ya kan. Enggak apalagi ngapain enggak bisa. Mungkin biasa kan sudah make itu orang make kan apa ya? Ediknya itu terlalu menggigil tinggi, ya kan? gitu ya. Kan? Iya ya. Tuh. Walaupun di kamar yang cantik seperti kan ada AC, ada TV ya. VIP katanya. Iya, Pas ada VIP. Ada TV-nya, kasurnya bagus, ada lemarinya, ada AC. Iya. Tapi kasihan juga Pak Sekda ini Bang. Karena ASN Kes Bangpol yang satu marga dengan Pak Sekda, Yuniman Nazara, itu sudah pulang Bang. pulang dan sudah bekerja kembali. Iya, astaga. Iya, padahal waktu penangkapan itu informasinya dia positif. Yuniman Nazara ini mengakui ada mengonsumsi 1 butir. Satu. Lebih banyak dari Pak Sekda. Kan? Pak Sekda 1/4 coba. Iya. 1/4 masuk rumah sakit jiwa. Dia 1 bisa pulang ya. Hebat ya kan? Hebat. Siapakah Yuniman ini? Hebat konon. Coba lah Nazara ini. Iya, kemarin memang sudah pulang. Iya kan? Memang simpang siur ini katanya 9 kalau kita hitung-hitung berdasarkan yang ditangkap kemarin kan. Lebih kan? 9 itu harusnya termasuk dia ya? Harusnya. Karena 4 laki-laki, 5 perempuan. Ya kan? Termasuk cewek yang bagus-bagus itu, yang bagus-bagus ya kan. Kan ada foto-fotonya itu. Iya betul. 5 perempuan, 4 laki-laki. Tapi katanya Yuniman ini ditangkap di tempat berbeda ya. Iya, di ruangan lain, Bang. Oh, gitu. Mungkin orang ini udah kompak-kompak juga. Kau jangan gabung sama aku. Iya. Ini cepu aku yang bayar katanya. Ngomongin aja kok. Salah ruangan kan. Beda kesukaan lagunya. Iya. Tapi jago juga Pak Yuniman ini, selamat kan? Selamat ya. Walaupun informasi awalnya sempat katanya, Yuniman juga dibawa ke rumah sakit jiwa katanya. ternyata udah pulang. Iya. Entah yang foto yang beredar itu bukan Pak Sekda tapi beliau. Yuniman ya, yang pakai topi ya di bandara ya. Yang baju merah. Iya betul. Kayaknya Abang Adi orang ini ya. Abang Adi. Oke Bang, kita lanjut lagi ya. Ini ada informasi lain, mungkin Abang bisa bacakan ini informasi yang cukup menggelitik ini. Ini kan ada kasus pemerasan. Pemerasan di dalam angkot. Pemerasan dan penodongan sebenarnya. Penodongan ya.
Tapi yang membuat kita tadi agak miris sih sebenarnya, miris tapi ada rasa geli-geli juga. Lucu ya kan? Karena biasanya kalau orang nodong itu pakai pisau. Kalau yang sudah profesional ya, itu pakai misalnya FN tadi lah. Oh iya. FN, revolver ataupun rakitan. Ya. Nah, itu di level bawahnya pakai belati, pisau lah ya. Ya kan. Ini pakai paku. Ini berarti pemainnya bandit kampung, Bang. Bukan paku kayak kalau biasa nonton film-film ini, film-film yang di penjara-penjara kan ada kan? Itu kan ada paku yang digepengkan, dibuat jadi seakan-akan pisau. Ya. Nah, itu pakunya itu besar, Bang. Kalau yang di film-film itu. Ini pakunya paku seng, Bang. Paku seng. Coba apa Tribunas membayangkan paku seng sekarang? Gimana? Ya kan? Paku seng digunakan untuk nodong. Tapi luka juga tapi Bang. Luka lah. Kena. Tajam ujungnya. Iya. Berarti bandit-bandit sekarang yang nggak tajam ujungnya aja bisa luka. Mulai berinovasi Bang kayaknya. Iya. Kalau dia mungkin berpikir gini kan, kalau saya mengantongi pisau, saya bisa kena undang-undang darurat, begitu kan? Ancaman kurungannya juga nggak main-main undang-undang darurat ini kan? Untuk mengelabui petugas mungkin bawa aja lah paku kan, gitu kan? Kalau ditanya, kok bawa paku? Aku nukang Pak. Nyamar. Waktunya mana? Ada nih kita doa. Dalam celana pakai. Ini ada apanya nih? Ini ada videonya. Ada videonya ini. Oke. Kita lihat dulu. Mana tahu bisa nampak kita pakunya nih. Iya. Nah, itu dia pakunya. Jadi yang terakhir ini berapa yang mendapat? 30.000. 30.000. Ngomong-ngomong namanya. Bagi 2 sebelumnya akan melaporkan di angkatan yang sama atau angkatan yang berbeda? Berbeda. Akan menyampaikan terkait dengan penangkapan PSK inisial TPI. Jadi tersangka melakukan aksi premanisme dan dia melakukan penganiayaan terhadap korbannya. Nah, itu tadi videonya Bang ya kan? Nampak pakunya ya? Iya. Karat pakunya, Pak. Seram ini. Kalau ini seram ini. Tetanus juga. Kalau ini seram. Kalau paku agak baru tadi, enggak terlalu seram. Ini tetanus pakunya. Iya, ini kalau perbandingan ini ibarat perbandingan gini, Bang. Kalau bandit zaman dulu pakai pisau, dia pakai paku. Sama dengan misalnya kalau dulu orang takut bertato kan dengan sekarang lain Bang, yang ditakuti apa? Panu sama kurap. Buka gini, wih kurap. Lari orang. Tato kan udah dianggap seni biasa, kan gitu biasa. Tapi kalau kurapan, panu mana ini? Bahaya ini. Menular soalnya itu. Menular. Gesek aja gini. Itu kena sampai selangkangan pula kan, itu mau menggaruh. Ini ternyata 2 orang ya, pelakunya 2 orang. Ya, jadi inisialnya E sama R. Yang R ini masih DPO. Oh, lari ya. Iya. Aku rasa si R ini punya ide nih. Bang, kita mainkan dulu nih Bang katanya. Udah gelap kali nih kan gitu kan. Kan sial kali kurasa si R ini ya. Iya. DPO ini. Udahlah rampok pakai paku DPO pula kan. Enggak ini ya. Enggak apa ya kasusnya. Inilah kalau masuk orang itu disuruh jadi kipas angin. Didi kalian dulu kayak apa? Kasus apa? Rampok. Mantap kan ya. Pakai apa? Pakai paku. Sini aduh. Kipas angin kau. Panas ini sekarang ya. Kau katanya Mak. Digas lo orang itu di dalamnya kan. Ini lokasi kejadiannya ini di angkot 65 ya. Arah Tembung Bang. Keluar negeri berarti ini. Dari Kampung Lalang tujuan Tembung. Kalau ke Tembung ini kita harus pakai visa kan. Ini bercanda. Di luar ASEAN itu. Iya. Aku Bang kalau terlalu berlebihan bercanda ada yang marah. Iya. Betul. Apalagi nyinggung-nyinggung
Tembung, iya. Nanti marah kan ibu-ibu perwiritan. Tapi sekarang orang Tembung agak ini dia. Tembung yang agak lebih jauh ke Tembung pun sekarang udah agak keren apa, ya. Keren. Karena dekat bandara itu. Kalau dulu rumah mana? Medan. Medan mana? Iyalah dekat Medan lah, dekat Aksara Pelajar. Walaupun udah Batang Kuisan ya kan. Agak ujung sedikit. Sengeretan. Nanti kita dimarahin netizen kita, Bang. Kalau sekarang di mana? Rumah mana? Oh, dekat bandara lah. Iya, betul. Oke. Sudah terlalu melantur nih. Melambung jauh. Iya. Baik, ini tapi tadi apa yang itu? Ini nyucunya 3 kali. 3 kali dia ngerampok ya? Enggak, nyucunya itu. Curut. Alamak, tapi ini orang merampok kok kita ketawa-ketawai ya. Tapi memang lucu caranya merampoknya. Iya, betul. Ini ada berita apa lagi nih? Coba kita yang ketiga ya. Nah ini tadi pagi nih soal vaksin dan perkopitan lah. Perkopitan, jadi tadi pagi ada vaksinasi massal di lapangan Benteng. Yang menyelenggarakan dari TNI. TNI ya. TNI. Okay. Oh iya, lapangan Benteng berada di depan Kodim ya. Kan punya mereka. Siapa yang bisa memakai itu secara apa? Iya, betul. Yang lain bayar. Iya. Mereka enggak. Yang lain bisa bayar. Betul bayar. Tapi bayar gitu. Iyalah, kalau mereka kan enggak. Iya. Jadi ternyata antusiasme orang untuk ikut vaksin itu besar gitu. Luar biasa. Mungkin orang sudah di satu sisi bagus. Di satu sisi bagus karena orang sudah menyadari. Sudah sadar ya sudah untuk sadar bahwa vaksinasi itu penting. Nah, walaupun masih ada juga orang-orang yang masih sampai sekarang masih menganggap vaksin COVID dan vaksinasi itu ini ya, malah masih ada yang menganggap itu konspirasi kan? Wah, konspirasi ya. Sampai sekarang. Padahal sudah begitu banyak yang jadi korban. Konspirasi Mama Rika. Dan Wahyudi. Masih tetap ada. Konspirasi Mama Rika dan Wahyudi. Iluminasi. Masih ada sampai sekarang. Cuma yang mengimbau kan ini sekarang sudah semakin banyak lah yang makin sadar akan pentingnya vaksinasi itu. Jadi tadi membludak begitu ya. Nah, ini sisi buruknya juga. Karena kesadaran semakin besar, masyarakat yang berbondong-bondong. Iya, masyarakat jadi ketika ada mendengar sana ada vaksinasi vaksinasi massal. Dan gratis. Kan yang penting itu gratis. Bang, poinnya itu di situ gratis. Gratis kan ya. Langsung sana. Langsung datang. Nah, dan tadi tembus sampai 1.500 orang. Banyak bisa juga ya. 1.500 orang. Membentuk kerumunan dong. Iya. Seperti itu. 1.500. Lumayan banyak ya. Iya, betul. Mungkin ada videonya nih. Ini ada videonya enggak ini? Ada videonya ini ya. Halo? Pak produser kita. Ini. Bang, orang dari mana, Bang? Dari mana? Di lingkungan, di Koramil, Bang ya? Enggak, dari Kepling. Ya, dulu nunggu sampai sore, kayak cabut lotre gitulah. Cuman kan, ya timbang nunggu lama, karena kan kita dari perusahaan juga kan. Dari tempat lain dulu lah, ke puskesmas. Sebelumnya disuruh di sini sampai sore gitu, Bang? Ya. Semacam diundi gitu, Bang ya? Ya, mana tahu ada yang nggak datang ataupun udah bosan pulang, itu gantinya tadi lagi. Digantikan gitu, Bang ya? Jadi bagaimana, Bang? Kira-kira kecewa nggak, Bang, gitu? Ya, dibilang kecewa gimana cuman ya mungkin dapat lagi kan pagi mungkin salah mati aja. Itu ya, Bang, tadi situasinya ya cukup ramai juga ya, Bang, situasi vaksinasi tadi ya. 1.500 pasti ramai lah. Kayak mau cabut lotre katanya. Jadi kalau misalnya ada yang mau vaksin kan, terus nunggu nih rame. Jadi kalau ya misalnya mau dapat kesempatan, nunggu yang ini
pulang dulu atau sakit gitu ya kan, baru yang belakang gitu katanya. Gitu. Nah, iya. Itu kok agak aneh ya apanya ya? Iya. Tapi kita kalau terlalu mengkritisi nanti katanya Anda jangan mengejek. Anda jangan begini. Kita jadi ya pasti banyak lah kalau netizen itu kan seperti itu. Iya betul. Ada yang suka, ada yang tidak suka iya, kan. Tapi memang cukup rame ya vaksin tadi ya. Rame. Ya, jangan-jangan masih berlangsung nih sampai sekarang. Ini ada wartawan kita di sana ya? Ada. Oh, si Mas Mur. Mur, Apakah masih di sana? Nah. Halo, Bang. Ya, silakan dilaporkan. Ya, selamat sore Medan, selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Ya. Saya melaporkan kondisi situasi hari kedua vaksinasi di lapangan Benteng, Kelurahan Medan Petisa, Kelurahan Petisa Tengah, Kecamatan Medan Petisa. Hari ini berdasarkan pantauan lebih ramai Bang dari hari sebelumnya yang kemarin vaksin hari pertama, dan target juga diketahui naik yang sebelumnya itu kemarin target minimal 1.000 orang, hari ini naik menjadi 1.500 sampai 2.000 orang. Tadi di awal itu masih berjalan lama, Bang. Belum ada keluhan-keluhan, belum ada warga yang protes. Tadi di awal sempat saya bertanya juga kepada salah satu anggota TNI yang bertugas di bagian pendaftaran. Sekitar pukul 11 siang itu tadi sudah sekitar 630 yang mendaftar untuk divaksin, Bang. 630 orang ya? Kemudian iya, Bang, 630. Kemudian pukul 12.30 siang itu saya dapat informasi lagi, ternyata jumlah yang mendaftar sudah 1.570 orang. 1.570? Waduh. Iya Bang, 1.570 orang. Apakah itu terlayani semua, Mas Mur? 1.570 ini? Terlayani Bang, bahkan sampai pukul 4 tadi informasinya 2.000 Bang, 2.000 orang. Waduh, 2.000 ya? Wah. Iya Bang. Dan sebenarnya yang datang lebih dari 2.000 Bang. Jadi tadi cukup banyak juga yang warga yang pulang dan kecewa, yang sudah menunggu sampai 3 jam, 4 jam begitu Bang. Itu Mas Mur, iya, Bang? Ketika mendaftar itu pendaftarannya bebas atau gimana? Atau ada misalnya ada kuotanya satu hari ini berapa gitu, misalnya dari pagi sampai siang itu katakanlah 500 misalnya maksimal kan, apakah dibiarkan loose gitu aja langsung siapapun yang daftar diterima terus atau gimana ininya mekanismenya? Bang, maaf Bang, bisa diulang Bang, tadi ada sedikit gangguan Bang. Dalam pendaftarannya, mekanisme pendaftarannya, apakah ada semacam kuota gitu, batasan-batasan, misalnya dari pagi sampai siang itu 500, siang sampai sore itu 500, sehingga tidak ada masyarakat yang kecewa seperti sekarang ya. Apakah ada seperti itu, Mas Mur? Kemarin di awal Bang, di hari pertama, informasi yang saya dapat dari beberapa anggota TNI yang bertugas itu, kalau pendaftaran itu sebenarnya di Koramil masing-masing wilayah Bang, sesuai tempat tinggal gitu kan. Kalau menurut jadwalnya nanti itu dari Koramilnya. Aduh, ya, sangat disayangkan terputus Bang. Sepertinya handphonenya lowbat ini. Ya. Halo Bang. Kembali lagi. Muncul lagi, silakan, kembali lagi. Baik. Maaf Bang, ada gangguan sinyal. Sepertinya jaringan Bang. Iya. Ini kayaknya di depan
asrama Koramil biasa. Ya. Iya, dulu ada joke seperti itu kan. Ada ya. Pada masa Orde Baru tapi ya. Mana tahu ini sesama orang tua kayak aku sesama ini kan orang Orde Baru. Dulu ada satu joke. Itu joke-nya Warkop. Warkop Prambors. Yang sekarang tinggal satu, tinggal Indro. Dulu ada angin bertiup ketika lewat di depan ini, di depan asrama Koramil, itu hanya 5 km per jam. Angin pun takut. Angin pun takut ya. Jadi di luar sana angin ribut, angin apa, tapi ketika sudah lewat depan asrama Koramil, pelan 5 km per jam. Gitu. Jadi mungkin ini seperti ini juga, ya kan? Betul. Sinyal lemah ya di depan itu. Nah, kan betul lemah lagi. Iya. Mas Mur. Ya Bang. Ya. Silakan Mur. Dipersingkat saja Mur. Kalau misalnya sinyalnya kurang bagus, dipersingkat saja laporannya. Besok ada lagi atau enggak? Itu. Besok ada lagi Bang. Ada lagi sampai tanggal 29 Bang. Tapi hari Sabtu dengan Minggu ditiadakan Bang. Sampai tanggal 29, kecuali Sabtu dan Minggu ya. Nah, itu mungkin bisa dicatat oleh netizen, oleh Tribuners kita, bahwa ada vaksin massal dan gratis di lapangan Benteng sampai tanggal 29 kecuali Sabtu dan Minggu. Ya. Nah, cuma yang terpenting tadi Mas Mur, dengan adanya pelajaran hari ini banyak yang tidak tervaksin dan sebagainya. Apakah besok itu ada mekanisme khusus yang diterapkan oleh pihak TNI atau masih tetap sama seperti sekarang? Karena kalau tetap sama ya pasti berulang ya. Malah lebih parah lagi mungkin karena sudah tahu di sana ada vaksin massal dan gratis misalnya kan. Pasti akan lebih banyak yang datang kan? Ya, betul. Itu gimana Mas Mur? Kebetulan tadi Bang dari awak media, saya dan teman-teman wartawan yang lainnya juga belum ada wawancara dengan petugas TNI karena tadi kelihatan sibuk Bang ya, sibuk dan mereka menyuruh bertanya kepada salah satu anggota TNI yang bernama Pak Sofian, dan ternyata kami cari tadi. Nah, berarti Pak Sofiannya nggak ada. Baik, terima kasih Mas Mur. Aduh, sinyalnya memang berat sekali memang Bang. Mungkin maaf Bang, jaringan lagi Bang. Iya. Baik, terima kasih Mas Mur. Nanti barangkali bisa ditanyakan lebih lanjut tentang hal tadi karena ini memang penting ya untuk untuk kepentingan masyarakat banyak. Barangkali karena tidak di sini kita sampaikan, barangkali ini netizen bisa, Tribuners bisa melihat di website kita. Iya, betul. Bagaimana mekanisme untuk besok supaya enggak membludak dan tetap mematuhi prokes. Pertama memang tujuan TNI ini diapresiasi lah ya kan. Bagus program sekali. Pengentasan penyebaran COVID-19. Namun memang mendapat kritikan karena tadi sedikit agak bertumpuk. Kemudian juga banyak yang kecewa karena merasa tidak terlayani begitu ya. Mungkin itu saja ya Bang yang jadi catatan itu saja. Secara umum ya ini sangat perlu diapresiasi, sangat bagus. Dan juga kesadaran dari masyarakat itu juga tinggi, sudah sangat bagus. Ini kita sambut dengan gembira. Tapi tinggal ininya aja lah, mekanismenya jadi diperbaiki ya kan? Iya betul. Rame soalnya membludak. Ini ada lagi kira-kira Bang informasi tambahan? Ya ini terkait dengan COVID ini COVID juga kemarin ya. Ada keputusan untuk memperketat PPKM mikro ya. PPKM mikro. Pak Wali Kota katanya ingin memperketat PPKM seluruh mikro. Indonesia ini sebenarnya. Seluruh Indonesia. Iya. Dan Medan juga menerapkan. Tapi yang agak mungkin membuat ini ya rasa terganjal itu adalah seluruh pusat perbelanjaan, mal, tempat-tempat keramaian, termasuk juga pedagang-pedagang, restoran, warung harus menutup operasinya jam 8. Wah, ini jam 8 malam. Cukup dilematis memang Bang, ya kan?
kalaulah misalnya diberlakukan penutupan pukul 8 malam, sementara orang-orang di Medan ini kan berkeliaran sampai bahkan jam 9, jam 10 kan. Sampai pagi. Kan ada juga yang sampai pagi kan. Apa itu masih ada sekarang? Berkeliaran sampai pagi? Masih ya? Masih. Dan juga umumnya orang-orang di Medan ini yang berdagang itu biasa bukanya dari pukul 6 gitu kan, ada juga yang dari pukul 7. Kalau diterapkan jam 8, jam 8 1 kan, jam itu orang tuh dapat apa? Iya, belum lagi masang styling, begitu styling berdiri tutup. Datanglah Satpol PP itu, maaf selamat malam Pak, silakan tutup kan. Iya, ya baru buka kami Pak, buka dasar pun belum nih. Cukup dilematis sebenarnya Bang. Mungkin Pak Wali ya sedikit punya kerendahan hati lah untuk menyusun konsep bagaimana menyesuaikan waktu Medan dengan, kan nggak sama ini pola kita dengan Jawa misalnya kan. Kalau di Jawa mungkin pukul 9 malam itu sudah ini kan. Atau juga di daerah-daerah lain di Sumatera Utara ini kan banyak juga seperti itu. Banyak, iya. Misalnya kita pergi ke kota apa ya? Sidikalang misalnya. Sidikalang di Dairi ya. Dairi ya. Itu jam 8 memang sudah sepi. Sudah sepi ya, memang enggak terlalu banyak karena dingin gitu kan. Bawaannya mau jadi lebih bagus lah dalam rumah ketimbang berkeliaran kan. Nah, gitu. Makanya harus disesuaikan dengan kalau daerahnya juga gitu kan. Kalau di Medan ini ya enggak usah lah seperti sebelum-sebelumnya sampai pagi enggak usah, tapi ada pembatasan. Kelonggaran sedikit lah ya, entah minimal. Tapi soal pembatasan waktu ini pun aku sampai sekarang itu masih merasa aneh juga. Kenapa harus ada pembatasan waktu? Waktu ya. Nah, emangnya COVID ini pakai jadwal waktu gitu. Iya kan? Tapi alasan di surat pagi tidur COVID-nya. Malam keluar jam 8. Iya. Kan tapi alasan di dalam surat itu kenapa misalnya jam operasional sampai pukul 8 malam, mereka mengantisipasi adanya kumpul-kumpul di warung itu Bang gitu. Ini budaya juga ya, kebiasaan ya. Kita kan hobi nongki-nongki ya kan, di warkop ya. Iya. Orang-orang kita ini kalau dibilang dorce Bang, doyan cerita. Kayak kita lah ya. Iya. Ya kan? Kena sebatang ya kan, kayak awak lah kan kena sebatang rokok. Ini kita nggak kena sebat aja bisa ngomong terus panjang kayak gini kan. Aja ya kan. Kena kopi ngalor ngidul ke sana kemari, kopi sampai tinggal sedikit. Tambahkan air panas dulu ini sedikit. Apa ini kental kali nih ya bilang kan. Ya kan, begitu mulai agak ditambahkan. Kok ini kok pahit kali, gulanya lah sedikit gitu. Penuh lagi ya kan. Kalau teh pun gitu juga. Dari dapat dia teh manis panas, itu bisa jadi teh manis dingin. Tengku tuh pun parah kau katanya kan. Kok tipu-tipu aku. Nanti marah pula orang kita ngomongkan seperti itu. Tadi orang Tembung sudah tersinggung. Sekarang nanti jangan sampai kita nggak bermaksud menyinggung siapa-siapa sebenarnya. Kita dorce. Dorce cerita. Jadi dari sini bisa lari kemana-mana. Ini karena disorot kamera aja nih. Kalau enggak lebih parah lagi. Tapi memang alasannya karena menghindari adanya kegiatan kumpul-kumpul gitu Bang. Iya gitu ya. Khusus yang tadi saya baca sedikit, khusus warung yang menyediakan tempat nongkrong itu jam operasionalnya sampai pukul 8. Tapi berarti warkop nggak bisa lah ya? Nah itu dilematis memang. Tapi kalau dia warung yang cuman melayani makan saja, itu boleh 24 jam katanya. Makan saja? Iya, artinya proses belinya secara drive thru gitu katanya gitu. Tadi. Take away. Ya. Itu boleh katanya 24 jam ya kan. Tapi enggak duduk di situ gitu. Bawa pulang lah ya. Yang jualan bisa begadang lah. Asal jangan begadang kayak Pak Sekda. Pak Sekda yang setara kan. Begadang masuk akhirnya ke rumah sakit jiwa ya kan. Itu memang tapi kita bilang rumah sakit jiwa taunya nggak situ dia. Iya betul. Nggak jelas juga kan. Nggak jelas. Nampak langsung orang. Tapi memang soal PPKM ini jadi cukup dilematis memang Bang. Banyak pedagang yang mengeluh lah. Iya. Harusnya ada solusi yang bijak lah begitu kan. Jangan sampai kebijakan ini justru menyengsarakan pedagang kecil gitu kan. Memang tujuannya bagus untuk mengurai
atau mempersempit penyebaran COVID, tapi di sisi lain kan orang juga butuh cari makan gitu kan. Kan kayak yang tadi tuh Bang. Dia biasa buka jam 6 atau jam 7. Jam 8 suruh tutup. Baru lagi masang steling rap. Begitu jam 8 datang Satpol PP. Selamat malam. Iya kan? Selamat malam Pak. Iya kan? Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Berdasarkan perintah dari Bapak Wali Kota kita. Dan kita dalam rangka menerapkan. Iya kan? Gitulah pokoknya kan, bahwa mereka hanya melaksanakan tugas kan seperti itu. Mohon maaf Pak, silakan tutup. Kasian kan? Iya, berapa itu? Aku kan pernah jualan juga kan, Nah, ya sampai sekarang sih. Itu untuk satu malam itu saja, satu malam itu modalnya itu berapa? Untuk yang katakanlah jual nasi goreng lontong gitu, seperti itulah ya, atau jual apa tuh yang sekarang boba-boba itu? Iya, boba. Itu modalnya itu bukan sedikit itu. Iya, betul. 400-500 nggak kemana? Itu yang nggak standar ada lah, standar lah ya. Yang nggak ada tenda, cuma styling aja. Kalau sempat dia punya anak buah 10 ya kan, yang habis. Pengunjungnya biasa per hari bilanglah minimal 50-100 orang, kena kebijakan kayak gini apa nggak terlungkup Bang? Menangis banget. Kemarin laporan reporter kita, dia biasa buka warung kopi, karena ada kebijakan PPKM Mikro ini, itu satu hari cuma dapat 100, sementara dia ini mempekerjakan mahasiswa, jadi mahasiswa yang kuliah bisa berkesempatan meluangkan waktu bekerja di sana begitu Bang. Jadi semenjak ada aturan-aturan ini ya dia mau nggak mau gitu kan. Memang dipaksanya juga buka, tapi di satu sisi pemasukan nggak ada, ini kan juga terpaksa juga melakukan perampingan karyawan. Ini kan cukup berat. Berat. Memang COVID ini sudah sudah sangat mengganggu. Mengganggu lah. Tapi kebijakan yang dibuat juga harusnya disesuaikan lah dengan. Tapi dilematis juga lah kita ya. Kita bagaimana kita berpikir bisa mematuhi itu kalau dari sisi ekonomi juga tidak mapan atau bagaimana. Karena kita iri juga melihat di luar negeri ya. Ya tapi iri. Kita jangan iri aja, lihat juga mereka latar belakangnya gimana. Mereka sudah menerapkan ini dengan sangat ketat dulunya. Ya kita lihat di Piala Eropa lah misalnya. Udah nonton bola itu Pak. Di Wuhan udah ngadakan lomba lari. Ya kan? Tempat katanya asal virus itu berada kan di Wuhan. Udah nggak pakai masker lagi di sana. Sementara kita di sini harus pakai masker, harus dicucuk-cucuk hidung. Kita masuk ke kantornya aja entah berapa kali kena siram kan. Buat lagi pembatasan ini kan, memang satu sisi pembatasan ini cukup bagus agar kita sehat, tapi kalau kita sehat kantong kita nggak sehat, sakit juga, sering jadi pikiran kan gitu, stres kita nggak punya uang, rampok ya kan, terjadi pakai paku itu berdampak juga banyak sekali. Itu kerasa terdampak COVID juga, mungkin Pak Polisi bisa menggali lebih lanjut lah, lebih dalam bisa kenapa kamu merampok pakai paku. Gak pemodal kali kan gitu. Gak ada lagi duit Pak. Aku baru dipecat katanya. Tapi namanya bandit udahlah, balsemkan aja udah. Oke, mungkin ada lagi Bang. Ini sudah cukup jauh kita mengatur. Namun memang nanti kita merantur entah siapa lagi yang marah nih. Ya, sebelum kita mengakhiri segmen Selamat Sore Medan ini, tadi ada masukan dari netizen bahwasannya soal kasus Marsal. Berharap semua pelakunya bisa ditangkap. Kemudian baik polisi dan TNI bisa mengungkap ini terang-terangnya. Kenapa sih kok ditembak begitu? Kemudian siapa sih yang dalamnya kan begitu. Karena kayaknya kecuali punya dendam pribadi. Kayaknya tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin sekali. Kalaupun itu pelakunya oknum tadi, ya kalau tidak punya dendam pribadi yang sangat besar itu tidak mungkin untuk melakukan tindakan seperti itu. Betul. Ya kita berharap lah Bang ya ini bisa diungkap
Pak Kapolda dan Pak Pangdam bisa sudah duet maut di sana berkolaborasi. Berkolaborasi di Siantar sana. Baik, Tribuners, mungkin sore ini itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti segmen ini sampai habis ya dari awal. Terima kasih. Cukup sekian. Selamat sore. Medan. Ya.